Siapa di sini yang masih bingung dalam memilih varian pakan ya, yang sekarang tersedia banyak sekali merek-merek yang bermunculan. Kira-kira bagaimana cara memilih pakan ikan koi terbaik sesuai kebutuhan? Nah, pada video kali ini saya akan rangkum dan saya akan memberikan info kepada teman-teman di rumah bagaimana cara memilih pakan ikan koi terbaik sesuai kebutuhan. Kita akan kuak ada berapa sih kebutuhan atau pakan-pakan yang akan saya rangkum ya teman. Jadi pastikan simak video ini sampai selesai supaya teman-teman bisa paham dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi. Channelnya akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat sore teman-teman di rumah. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan berikan info ya kepada teman-teman sekalian bagaimana cara memilih pakan ikan koi yang terbaik sesuai kebutuhan. Nah, semakin maraknya pakan-pakan yang beredar di kalangan para penghobi, yang semakin banyak sekali para penghobi ikan koi bermunculan, dan juga banyak sekali merek-merek pakan ya teman-teman. Hampir banyak sekali yang sudah saya review mulai dari lokal sampai impor. Nah, saya akan jawab bagaimana cara memilihnya nih pakan ikan koi terbaik sesuai kebutuhan. Saya sudah rangkum di sini ada 7 teman-teman, ada 7 pakan koi yang teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan. Langsung saja kita akan menuju ke pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama yaitu grow atau pertumbuhan. Nah, ini banyak sekali teman-teman. Fungsinya pakan grow atau pertumbuhan ini adalah mempercepat pertumbuhan ikan koi. Jadi siapa yang mau ukuran ikan koi cepat besar, cepat panjang, maka harus pilih pakan yang grow atau pertumbuhan. Itu ciri-cirinya teman-teman, ciri-cirinya itu tinggi protein. Biasanya yaitu 35-50%, lalu mengandung lemak dan asam amino. Jadi teman-teman bisa cari tuh yang mengandung lemak dan juga asam amino. Lalu kalau proteinnya itu 35-50%, maka itu bisa dikategorikan sebagai pakan grow atau pertumbuhan. Ini kegunaannya yaitu cocok untuk ikan koi muda atau saat musim hangat ketika metabolisme ikan sedang tinggi-tingginya atau nafsu-nafsunya gitu teman. Kalau sedang hujan ini tidak direkomendasikan karena imun ikan akan menurun dan juga nafsu makan ikan itu akan menurun pula. Selanjutnya yaitu pakan warna atau color ya teman-temannya. Nah, banyak sekali juga merek-merek yang sudah mengeluarkan yang kategori color ini. Fungsinya yaitu meningkatkan warna merah atau hi dan orange pada ikan koi. Ciri-cirinya untuk pakan yang kedua ini adalah mengandung spirulina, aksasantin, dan juga krill. Kalau teman-teman memilih pakan lalu ada kandungan spirulina dan juga aksasantin atau krill, itu berarti bisa digolongkan dengan pakan warna. Kegunaan pakan warna ini berikan secara berkala agar warna koi lebih cerah, tetapi jangan terlalu sering ya teman-temannya agar tidak membuat warna putih siroji menguning gitu. Nah, saya juga pernah kasih pakan warna kepada ikan koi kohaku saya, merahnya strong, tetapi karena saya berlebihan maka warna sirojinya itu akan menguning. Jadi disclaimer harus tidak terlalu banyak ya, sedikit saja gitu ya. Jangan terlalu banyak sekali, jangan terlalu sering juga. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu body balance ya teman-temannya. Nah, pakan dengan body balance ini fungsinya yaitu menyeimbangkan antara pertumbuhan, warna, dan juga kesehatan. Jadi seimbang tiga-tiga ini. Ciri-cirinya pakan yang body balance adalah mengandung spirulina ringan, vitamin kompleks, kadang ada weight gram-nya teman-temannya gitu ya.
Nah, untuk kegunaan pakan body balance ini adalah memberi nutrisi seimbang untuk pertumbuhan stabil dan warnanya tetap terjaga. Jadi imbang tuh antara pertumbuhan dan juga warnanya tetap terjaga gitu teman-temannya. Untuk selanjutnya, pakan yang keempat yaitu wheat germ ya teman-temannya. Nah, ada yang pernah tahu nggak nih wheat germ? Banyak sekali teman-temannya, mulai dari pakan hoki, lalu Hiroyuki juga ada, lalu Mizuho juga ada yang impornya banyak teman-teman gitu ya. Nah, fungsinya itu meningkatkan pencernaan dan kesehatan usus. Sangat cocok untuk musim dingin atau cuaca dingin. Jadi pakan wheat germ ini direkomendasikan untuk musim dingin ya, kalau imun ikan sedang rendah. Dan ciri-ciri pakan wheat germ adalah rendah protein, lalu tinggi vitamin E dan juga serat ya teman-teman. Jadi proteinnya tidak terlalu tinggi tapi rendah, dan juga tinggi dengan vitamin E dan juga serat. Kegunaan pakan wheat germ ini ideal untuk pakan saat suhu air di bawah 20 derajat Celcius karena mudah dicerna. Karena ada ada apa ya? Ada seperti gandumnya, teman, gandum ya. Nah, itu biar pencernaan ikan itu tidak rusak, karena biasanya di bawah 20 derajat itu ikan kurang nafsu untuk makan ya teman-temannya gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya untuk pakan nomor 5, jika dirasa video ini sangat cepat dalam bahasanya, bisa simpan video ini, nanti bisa ditonton kembali teman-teman ya, supaya durasinya tidak terlalu lama. Oke, untuk yang kelima yaitu pengobatan. Nah, pengobatan, pakan pengobatan ya, atau medikal ya teman-teman ya. Ini fungsinya itu mengobati penyakit ringan dari dalam, menambah imunitas ikan. Jadi pakannya itu sudah ada seperti obatnya. Ini pernah saya lihat itu ada di seperti JPD kalau nggak salah ya. Itu JPD sudah mengeluarkan pakan medikal ya, Medicarb kalau nggak salah. Ciri-cirinya itu mengandung antibiotik atau obat khusus. Kegunaan pakan medikal ini adalah hanya digunakan saat koi sakit dan atas saran dari ahli. Jadi ini tidak diperuntukkan untuk puspakan ya teman-teman. Ini untuk ikan koi yang sedang masa-masa pengobatan supaya lebih cepat gitu ya cara mengatasi penyakitnya. Jadi kalau teman-teman ada ikan koi yang sakit, maka bisa beli pakan yang pengobatan atau medikal. Ini nanti pakannya akan bereaksi di dalam ya teman-teman gitu. Selanjutnya untuk pakan yang ke-6 yaitu sinking atau tenggelam. Nah, fungsinya yaitu cocok untuk koi pemalu atau koi yang berada di dasar kolam. Emang ada ya koi pemalu teman-teman ya. Nah, itu biasanya nggak mau dimakan di tangan ownernya gitu ya. Nah, biasanya solusinya yang tenggelam atau sinking ini. Nah, ciri-cirinya teman-teman itu tenggelam di dasar, tidak mengambang seperti jenis floating atau terapung. Kegunaan pakan sinking ini yaitu digunakan bila koi malas naik ke permukaan atau pada kondisi tertentu seperti pasca pengobatan. Nah, berarti nyambung seperti poin kelima. Poin kelima itu jadi seperti ini teman-teman. Misal ikan koinya itu sakit ya, lalu dikasih pakan medikal. Nah, setelah dikasih pakan medikal kan kadang ikan itu jarang untuk ke permukaan karena masih masa-masa setelah sakit. Nah, itu bisa dikasih pakan yang tenggelam. Itu ya teman-teman. Biasanya pakan sinking ini saya pernah beli banyak sih teman-teman. Ada yang sinking itu mulai dari pakan Mizuho yang sinking ada, lalu yang JPD Shori yang sinking juga ada, dan juga yang lainnya lah ya gitu. Nah, untuk yang terakhir nih, pakan yang terakhir itu pakan high energy. Nah, saya juga baru tahu teman-teman setelah merangkum 7 pakan ini. Ternyata ada pakan high energy. Ini fungsinya yaitu memberikan energi ekstra, biasanya digunakan sebelum kontes. Nah, berarti sebelum show ya teman-teman gitu ya. Nah, kira-kira pakan high energy ini kalau ada yang nonton dari para yang suka ikut ke show atau para handling, silakan komen kira-kira pakannya merek apa nih yang high energy ya teman-teman gitu. Oke, ciri-ciri pakan high energy ini adalah kandungan lemak dan karbohidratnya itu tinggi.
kegunaan pakan high energy ini juga digunakan terbatas agar koi tetap bertenaga namun tidak kelebihan lemak ya. Gitu. Mungkin ini supaya tidak drop warnanya ya pada saat di kontes. Saya juga kurang paham sekali nih bagian kontes-kontes teman-teman ya gitu ya. Oke teman-teman, seperti itulah memilih pakan ikan koi terbaik sesuai kegunaan. Terima kasih yang sudah simak video sampai selesai. Saya tidak ada maksud untuk menggurui, tetapi saya memberikan info ya teman-teman. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.